Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya sudah terdengar? Apakah suara saya Iya, sudah terdengar. Kita sapa peserta dulu, boleh yang sudah hadir bisa diisi di kolom komentar untuk disebutkan nama dan asal ruangan. Yang sudah hadir ada dari perwakilan ruang Aster. Terima kasih untuk ruang Melati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Ana Marlina, izinkan saya untuk menjadi MC dalam kegiatan audit keperawatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul dalam acara rutin yaitu kegiatan audit keperawatan dan yang saya hormati Kepala Bidang Keperawatan atau yang mewakilinya, yang saya hormati Ketua Komite Keperawatan atau yang mewakilinya, yang saya hormati pengurus beserta jajaran dari Komite Keperawatan, dan yang saya hormati seluruh kepala ruangan, ketua tim, dan jajaran perawat Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan safety briefing Zoom, yang kedua yaitu sambutan Ketua Komite Keperawatan atau yang mewakilinya, yang ketiga sambutan Ketua Bidang Keperawatan, dilanjutkan membuka acara secara resmi, yang keempat pemaparan hasil audit keperawatan oleh tim ad hoc submutu profesi Komite Keperawatan dan diskusi dipimpin oleh moderator, yang kelima yaitu penutupan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Tadi sudah diabsen sebagian, ada dari ruang Melati, ruang Aster, ruang Nusa Indah, supaya diberitahukan ke rekan-rekan yang lain untuk segera bergabung karena acara akan segera dimulai. Baik, kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara kegiatan audit keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya yaitu safety briefing Zoom. Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring. Seluruh peserta bisa bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan. 1.
Seluruh peserta harap memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis, posisi tegap, tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan. Atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC atau laptop Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang bisa menyebabkan kelelahan pada mata. 3. Jika Anda daring bersama-sama, jangan lupa menggunakan masker dan jaga jarak secara fisik. 4. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih, serta jalur kabel dari perangkat Anda. 5. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan, seperti berkendara. 6. Istirahatkan mata 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 7. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk menonton di depan layar monitor. Terima kasih atas perhatian Anda. Dipersembahkan oleh Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars RSUD. Kami semua insan mati pusara, warga RSUD Majalengka, menjunjung tinggi visi dan misi, mencapai cita-cita, wujudkan
Baik, selanjutnya kita ke acara doa bersama. Semoga acara kegiatan audit keperawatan ini berjalan lancar dan sukses. Mari kita tundukkan kepala sebentar, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Komite Keperawatan yang akan diwakili dan disampaikan oleh Ibu Safitri Susilowati. Kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Suara saya terdengar. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sholawat dan salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan juga sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Alhamdulillahirabbil alamin, pada saat ini kita semua bisa berkumpul dalam acara audit perawatan, dan saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir pada saat ini, dari teman-teman di Ciker, kemudian kepala unit dari SIM RSUD Majalengka, juga dari rekam medik, kepala instalasi rekam medik RSUD Majalengka, Bapak Ibu dari bidang yang saat ini mungkin diwakili karena beliau sedang ada rapat direksi sehingga sangat tidak memungkinkan untuk bergabung dengan kita dalam acara audit perawatan. Juga yang saya hormati seluruh pengurus komite perawatan, kemudian Bapak Ibu Mitra Lestari, Bapak Ibu Kepala Ruangan, juga teman-teman perawat yang memang dan saya di sini memberikan sambutan mewakili Ketua Komite Perawatan yang memang pada saat ini beliau tidak bisa hadir karena masih menjalankan tugas. Mohon maaf, ada trouble. Apakah suara saya sudah terdengar? Saat ini Terdengar. sudah terdengar? Baik. Terdengar. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan untuk audit keperawatan saat ini merupakan salah satu kegiatan rutin dari Komite Keperawatan RSUD Majalengka yang saat ini kami memberi judulnya adalah tentang pelaporan hasil dokumentasi pelaksanaan pengkajian asuhan keperawatan dengan menggunakan RME. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah kami sebagai salah satu komponen dari RSUD Majalengka yang bertugas menjaga mutu, maka kami ingin memberikan satu rekomendasi tentunya dalam penggunaan RME ini agar bisa digunakan oleh seluruhnya dan juga bermanfaat seluruhnya, dan ketika ada hal-hal yang memang bisa diselesaikan karena hal tersebut menjadi suatu masalah misalnya, itu dapat dicari solusinya. Jadi tujuan kegiatan ini tidak untuk mencari siapa dan dari mana
masalah itu ada, tetapi ketika masalah itu ada, mari kita selesaikan secara bersama-sama. Kebetulan salah satu tugas dari Komite Keperawatan adalah menjaga mutu. Dan ketika kami menjaga mutu, maka harus ada proses tentunya. Dan salah satu proses yang kami lakukan dari submutu profesi adalah melaksanakan audit keperawatan. Jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, tujuan dari kegiatan kita saat ini. Nanti dari tim kami, salah satunya adalah submutu profesi keperawatan akan menampilkan hasil bagaimana pelaksanaan RME, khususnya pengkajian keperawatan di ruang Nusa Indah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman dari Nusa Indah dan juga dari Medical Record serta dari subkredensial Teh Dian yang kita sudah bekerja sama mempersiapkan ini. Walaupun dalam kriteria kami sebenarnya untuk pelaksanaan audit minimal kami 3 bulan. Namun karena memang pelaksanaannya ini baru untuk RME, maka kami mengambil sampelnya selama 1 bulan dari mulai go live sampai dengan bulan April 2024, sehingga nanti program kami di semester berikutnya kami akan melaksanakan kembali audit pengkajian tapi di ruang yang berbeda dengan waktu yang sesuai dengan kriteria di audit, yaitu selama 3 bulan. Jadi kalau saat ini artinya kami sedang bagaimana agar yang selama ini menjadi kewajiban kami mengisi pengkajian asuhan keperawatan, ada hal-hal yang nanti bisa kita bicarakan, nanti kita bisa cari solusinya, sehingga beberapa yang memang terjadi di ruang Nusa Indah, mungkin juga terjadi di ruang lain, itu sama-sama kita bisa laksanakan. Sehingga tujuan dari mutunya rumah sakit bahwa salah satu pengkajian keperawatan sebagai aspek mutu itu bisa lengkap, kemudian bisa menjadi data yang berguna, baik itu bagi pasien, bagi rumah sakit, dan bagi kita sebagai petugas kesehatan. Mungkin itu saja sebagai sambutan dari kami, dan untuk berjalannya kegiatan ini, kami juga sangat memerlukan support dari teman-teman sekalian, sehingga untuk kegiatan ini kami dari subkredensial yang memang sebagai operator dalam acara ini mencoba untuk merekam kegiatan ini dan nanti akan kami upload di YouTube, sehingga teman-teman nanti kami mempunyai satu tugas untuk teman-teman sekalian sebagai perawat untuk wajib melihat YouTube tersebut. Nanti akan menjadi satu program kami juga, menjadi salah satu acuan yang mungkin harus dikerjakan oleh teman-teman. Salah satunya nanti mengikuti kegiatan yang nanti adalah dalam logbook teman-teman dan juga di dalam kegiatan etik teman-teman, karena salah satunya di situ ada mengikuti kegiatan ilmiah. Seperti itu nanti insya Allah akan kami wajibkan. Agar apa? Ini menjadi point the entry buat teman-teman bagaimana kita pemahaman terhadap RME yang kemarin coba kami lihat atau kami audit. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Ucu yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Bidang Keperawatan Pre-Memori. Kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu pemaparan hasil audit keperawatan oleh tim ad hoc submutu profesi Komite Keperawatan. Dan diskusi selanjutnya akan dipimpin oleh moderator. Saya sebagai MC menyerahkan kepada moderator Ibu Safitri Susilowati untuk memimpin acara selanjutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih, Hana. Izin saya untuk memimpin kegiatan untuk pemaparan dan juga diskusi.
Baik, kita ada waktu untuk kegiatan ini selama 1 jam. Yang pertama adalah penyampaian yang akan disampaikan oleh tim, yaitu subkredensial RSUD Majalengka, yang terdiri dari 3 orang, yaitu Ibu Nena Soena Eskop Nurse, kemudian Bapak Bambang Yusuf Saptaji Eskop Nurse, dan juga satu lagi Ana Eskop Nurse untuk kegiatan ini, dan merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap semester sebanyak 1 sampai dengan 2 kali. Untuk nanti kegiatan pemaparan kami berikan waktu selama 45 menit terdiri dari 2 sesi ya yang akan disampaikan oleh subkredensial. Kemudian kita akan membuka diskusi. Diskusi ini nanti saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman, diutamakan dulu nanti dari Ruang Nusa Indah sebagai tempat pelaksanaan audit, kemudian juga dari unit terkait, baik itu dari SIN-RS, dari PJJ Care, ataupun juga dari Rekamedik. Baik, waktu dan layar kami berikan kepada Ibu Nena dan juga Pak Bambang selama 45 menit. Silakan. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Baik Bu Ucu, mohon maaf sebelumnya. Mungkin tadi Ibu Ucu sempat menyebut subkomite kredensial ya. Sebetulnya mutu Bu. Ya, submutu profesi komite keperawatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjing, Sadayana. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, kali ini saya mewakili submutu profesi komite keperawatan menyampaikan laporan audit keperawatan. Slide dari Ibu Nena. Share screen-nya dari Ibu aja. Ya. Ya, terima kasih. Untuk laporan audit keperawatan submutu profesi komite keperawatan 2024, kami mengambil judul dengan yaitu kelengkapan dokumen asuhan keperawatan pada RME di Ruang Nusa Indah. Sebagai pendahuluan, kita mungkin lihat sekilas tentang Permenkes nomor 24 tahun 2022 bahwa RME itu atau rekam medis elektronik merupakan hal yang sangat wajib untuk diselenggarakan untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan, di mana salah satunya rumah sakit, dan kita pun mempunyai kewajiban menyelenggarakan rekam medik, di mana rekam medik elektronik ini terhubung dengan subsistem informasi lainnya di fasilitas kesehatan. Dan juga penyelenggaraan RME di Pasienkes itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Dan sejak tanggal 26 Maret 2024, RSUD Majalengka sudah go live menggunakan RME dari Zcare. Untuk pelaksana audit, di sini ada 4 bagian yang terdiri dari penanggung jawab, yaitu Pak Haji Muhaimin SSTS Kepners MHKes, Ketuanya Ibu Nela Soena Kepners, Sekretarisnya Ibu Safitri Susilowati Kepners MKep, anggotanya terdiri
3 yaitu saya sendiri Bambang, yang kedua Ana Marina Escape Nurse, dan ketiga Pak Haji Ujang Hairudin Escape Nurse dari Ruang Nusa Indah. Untuk populasi dan sampel, untuk populasi audit ini merupakan jumlah pasien yang pulang pada bulan April 2024 di Ruang Nusa Indah yaitu sebanyak 276 orang, di mana sampelnya ditentukan berdasarkan jumlah sampel menurut GCI, yaitu bila jumlahnya antara 64 sampai 309 itu berjumlah sampel 64. Untuk kriteria dan standar audit, di sini ada 4 bagian besar yang menjadi fokus audit kami, yaitu yang pertama asesmen, harus lengkapnya pengkajian asesmen awal. Yang poin B, harus ada diagnosis dan intervensi keperawatan. Poin C, harus ada implementasi keperawatan. Dan poin D, harus ada evaluasi keperawatan. Untuk pengkajian, harus lengkapnya pengkajian asesmen awal itu terdiri dari beberapa item berjumlah 13, mulai dari alat invasif terpasang, alergi, anamnesa, antropometri, asesmen jatuh, asesmen nyeri, fungsional, kesadaran, pemeriksaan fisik, psikososial dan psikologis, tanda vital, dan asesmen kebutuhan edukasi. Untuk diagnosis dan intervensi keperawatan, di mana asuhan keperawatan yang terdiri dari diagnosa, keperawatan, luaran, dan intervensi. Untuk implementasi keperawatan terdiri dari asesmen awal yaitu cairan masuk dan cairan keluar, catatan perawat, pengkajian dan pemeriksaan dan tindakan, dan tanda vital. Yang kedua FPO, yang ketiga obat dan penunjang, yang keempat asuhan gizi, yang kelima operasi atau serah terima pre-op, yang keenam persetujuan pasien, yang ketujuh edukasi, di mana edukasi ini terdiri dari 4 poin, yaitu terdiri dari edukasi DPJP, pemberian informasi rawat inap, edukasi gelang pasien, dan edukasi IPCN atau IPCLN. Dan yang keempat, yaitu di poin D, evaluasi keperawatan yang terdiri dari CPPT dan SBAR atau oversip. Di mana dalam 4 poin besar ini, standarnya itu harus 100% dan tidak ada perkecualian, dan petunjuk pengumpulan data ini berdasarkan alur pengisian pasien baru di Ruang Nusa Indah. Sebetulnya untuk penyusunan ini pun kami dibantu dengan tim dari DTO yang merupakan anggota dari Komite Keperawatan juga. Terima kasih kepada Teh Diah Novita Andriani yang sudah membantu kami menyusun tools ini, baik untuk alur pengisian Zcare pasien baru di Ruang Nusa Indah, di mana alurnya itu dimulai dari perpindahan pasien sampai ke discharge plan, di mana pada awal yaitu di perpindahan pasien melakukan serah terima pasien di menu perpindahan dan penandatanganan untuk menerima. Dan di asesmen awal di sini ada 2, yaitu melakukan asesmen awal yang terdiri dari pengkajian dan diagnosis, dan asesmen awal tentang implementasi keperawatan, di mana ini asesmen awal yang terdiri dari 4 poin, EPO, obat dan penunjang, asuhan gizi, order gizi, operasi, dan persetujuan pasien. Untuk edukasi dan inform consent, di sini ada 4 poin yang harus diisi, yaitu DPJP, pemberian informasi rawat inap, edukasi gelang pasien, dan edukasi IPCN atau IPCLN. Obat penunjang, order obat alkes ruangan, dan retur obat resep ruangan. FVO diisi sesuai dengan terapi obat dari dokter. CPPT diisi setiap shift berupa swab
Dan overship di sini diisi setiap akhir shift untuk operan selanjutnya dengan S-bar. Yang terakhir discharge plan. Melengkapi resume pasien, discharge mengakhiri perawatan, dirujuk, meninggal, dan pulang atau sembuh. Baik, untuk analisa hasil audit selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Ibu Ketua Submutu Profesi, Ibu Nela Suaena. Disilahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warahmatullahi akan wabarakatuh. melanjutkan hasil dari audit di Rumah Indah. Untuk hasil dari analisa audit yaitu tadi untuk yang poin A harus lengkapnya pengkajian atau asesmen awal dari data 60 dari sampel 60 yaitu mungkin bisa dilihat mungkin yang tanda merah ya. Yang kurang dari 50% yaitu pertama adalah alergi. Jadi hanya 34,38% yang sesuai atau yang diisi apakah pasien itu ada alergi atau tidak. Terus untuk yang lain sih banyak yang 100%-nya, tetapi ada poin-poin seperti mungkin fungsional ya di sini masih nol. Jadi fungsional di sini adalah kenapa kita harus melakukan pengkajian karena harus mengetahui bagaimana apakah tingkat dari kemandirian pasien, apakah pasien itu harus dibantu, misalnya sebagian atau harus total. Jadi kita harus dikaji fungsional tuh. Tapi untuk dari data 64 sampel itu kami tidak melihat untuk fungsional tidak dilakukan pengkajian dan untuk psikologisnya juga sama masih 0% ya. Mungkin karena mungkin masih awal penggunaan RMS sehingga mungkin belum hasil seperti itu. Untuk diagnosis keperawatan atau asuhan keperawatan, alhamdulillah 100% dilakukan pengkajian. Ada gangguan dilanjutkan ya. Terus untuk diimplementasi untuk cairan masuk juga yang diisi itu baru 1,56%, jadi belum 100% ya. Terus untuk SBAR juga FPO dan SBAR memang hasilnya tidak ada. Mungkin nanti yang kita akan diskusikan dengan tim Jcare kenapa tidak muncul untuk di semua pasien yang pulang ya. Gitu. Untuk yang lainnya sih banyak yang 100%, terus ada mungkin masih kayak edukasi DPJP belum semua 67, terus untuk tujuan pasien dan operasi ini kenapa mungkin tidak 100% karena ada perkecualian untuk yang ini hanya untuk yang pasien yang dioperasi saja. Jadi mungkin yang ini yang 26 ini yang tidak dioperasi sehingga serah terima operasi dan persetujuannya tidak dilakukan. Tadi ini sudah saya sampaikan bahwa dari hasil analisa kuantitatif bahwa memang yang harus jadi fokus kita adalah yang tadi yang alergi itu hasilnya baru 34,38%, terus untuk fungsional dan pengkajian psikologis dan yaitu baru 0, dan untuk cairan itu baru 1,56%, FPO dan SBAR juga masih 0. Nah, selanjutnya untuk yang kurang dari 50 akan dianalisis mendalam secara kualitatif untuk menentukan penyebab masalahnya. Kita mencoba untuk mencari penyebab dari tadi tidak dilakukannya, yaitu aksinya itu harus lengkapnya tadi ya, pengkajian atau asesmen awal. Nah,
aksinya itu perawat tidak mengisi pengkajian asesmen awal dengan lengkap pada RME. Kenapa demikian? Nih, karena mungkin ya penggunaan RME ini kan baru dilakukan atau tanggal 26 Maret, sedangkan ini adalah yang kita audit itu sampelnya itu yang per pasien pulang di April, jadi mungkin karena masih baru ya. Terus yang kedua, belum ada petunjuk teknis cara pengisian dokumen asuhan keperawatan dengan menggunakan RME. Nah, untuk aksinya adalah merekomendasikan untuk pengesahan. Jadi juknisnya ini kita koordinasi dengan bidang pelayanan keperawatan bahwa sudah ada tapi belum disahkan ya. Jadi kita merekomendasikan untuk pengesahan juknis bagaimana cara pengisian dokumen asuhan keperawatan menggunakan RME yang telah disusun oleh bidang perawatan. Yang kedua adalah berkoordinasi dengan tim care ya. Berkoordinasi dengan bidang perawatan untuk sosialisasi petunjuk teknis cara pengisian dokumen asuhan keperawatan dengan menggunakan RME itu. Sehingga tadi masalah-masalah yang tadi ditemukan tidak terjadi lagi. Nah, kondisinya ini bahwa juknisnya telah disusun oleh tim bidang pelayanan keperawatan dan belum disahkan. Yang oleh pengguna khususnya perawat terutama data yang terkait dengan mutu dari keperawatan. Terus aksi selanjutnya adalah berkoordinasi dengan bidang keperawatan untuk proses percepatan pengesahan juknis dan sosialisasi cara pengisian asuhan keperawatan pada RME dengan benar. Selanjutnya adalah berkoordinasi dengan tim Jiker untuk menjawab permasalahan yang ada, mungkin yang sudah dilakukan saat ini. Apabila ada masalah dengan Jiker, mungkin langsung menghubungi dengan tim Jikernya. Nah, kondisi demikian kenapa untuk yang ketiga adalah kalau menurut tim itu kenapa terjadi adalah pemahaman SDM keperawatan yang belum merata. Jadi memang dalam menggunakan aplikasi Jiker karena kan masih baru, yang mungkin ada yang masih karena mungkin masih baru, masih bingung, juknis juga belum ada, sehingga kita simpulkan bahwa kemungkinan ada karena pemahaman SDM perawatan yang belum merata dalam menggunakan aplikasi Jiker. Sehingga kita coba tadi mungkin kenapa belum lengkap pengkajian dilakukan adalah pemahaman SDM perawatan yang belum merata dalam menggunakan aplikasi Jiker. Nah, kita mencoba melakukan rekomendasi penyelesaian. Kita hanya memberikan rekomendasi bahwa untuk tadi dari hasil audit yang pengkajian awal belum adalah seperti alergi tadi, fungsional dan psikososial adalah tadi akar masalahnya pemahaman SDM. Nah, tindakannya yang kita coba rekomendasikan adalah koordinasi dengan bidang keperawatan dan tim Jiker untuk memfasilitasi kegiatan percepatan pemahaman SDM perawat. Nanti IC-nya ada bidang keperawatan, kita mudah-mudahan targetnya kita 3 bulan sudah bisa selesai. Bukti pelaksana adalah ada undangan materi, ya, absensi dan notulen, sumber dana dari rumah sakit. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, sudah disampaikan dari awal bahwa kita tidak ingin menyalahkan ya, maksudnya hanya ingin melihat, dan ini juga merupakan audit yang sederhana, hanya melihat apakah sudah dilakukan atau tidak, belum ke audit yang mendalam. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan dari tim audit. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lena dan tim. Untuk selanjutnya, sebelum memberikan pertanyaan dari teman-teman sekalian yang hadir, kami berikan kesempatan kepada tim dari Ruang Nusa Indah untuk menanggapi presentasi yang sudah kami tampilkan. Boleh, perwakilan dari Nusa Indah? Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada ya tim audit. Sebenarnya ini auditnya secara global, cuma kebetulan di Nusa Indah barangkali gitu ya.
terima kasih ke Bu Nena. Apa namanya? Yang tadi alasan-alasan seperti apa? Belum adanya juknis, terus belum meratanya pengetahuan SDM secara merata, ya itu menjadi alasan-alasan. Memang kami terima alasan-alasan seperti itu. Mungkin itu aja tanggapannya. Terima kasih atas auditnya. Ya, assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ujang. Kami sudah berkoordinasi dengan tim Nusa Indah dan tanggapan berikutnya mungkin kami berikan ke perwakilan dari Rekamedik sudah hadir tadi ya? Boleh di-shoot? Halo? Silakan Kak. Dari Rekamedik? Ya Bu, hadir. Ya, ada tanggapan Pak? Kalau untuk dari rekam medis sudah cukup Bu. Baik. Jadi salah satu kegiatan audit ini juga kami ingin nanti di bab Mr. Mik yang ada di akreditasi, salah satunya kan asuhan keperawatan pun harus lengkap begitu ya Pak. Jadi ini salah satu baru checklist saja auditnya, jadi memang tadi disampaikan belum mendalam. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan untuk poin-poin lainnya, sehingga tujuan kita di Mr. Mik untuk standar akreditasi itu nanti bisa diisi, dilengkapi, dan juga menjadi bukti bahwa kelengkapan rekam medik itu bisa kami bantu dari sisi kelengkapan dari dokumen keperawatan. Gitu mungkin ya Pak, kalau dari kami. Ya, mungkin sedikit tambahannya Bu, kalau bisa apa namanya untuk tim Jiker sendiri berkolaborasi. Jadi kalau ada poin-poin penting terkait dengan keperawatan yang harus diisi lengkap, paling nanti minta dikasih kayak query itu kayak bintang yang wajib diisi. Jadi kalau misalkan itu belum terisi, nanti tidak akan bisa disimpan. Ini tuh biar mempermudah tim keperawatan sendiri. Terima kasih Bu. Baik. Baik, terima kasih atas masukannya. Baik, kami berikan kesempatan untuk menanggapi apakah dari unit SIM RS sudah hadir? Adakah dari unit SIM RS? Halo, Bu. Halo? Ya, perkenalkan ya. Silakan. Ya, siap. Perkenalkan ya Bu, saya Syahril dari Zikir sebelumnya. Ini mau menanggapi terkait yang tadi masalah pengisian yang lengkap atau tidak lengkap dari RSUD Indonesia. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari segi kita itu perihal apa saja yang wajib diisi atau tidak itu kan kita balik lagi dari kebijakan masing-masing rumah sakit, terutama di RSUD Majalengka, terutama untuk apa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk sifatnya akreditasi dan lain sebagainya gitu. Nah, kita juga perlu feedback dari teman-teman rumah sakit terkait apa aja nih yang harus diisi. Contoh tadi kan ada beberapa kayak asuhan keperawatan. Kalau dari segi fitur di kita memang sudah ada asuhan keperawatan. Nah, cuman baik lagi nih, yang diperlukan rumah sakitnya itu apa? Secara asuhan keperawatan yang kita sudah sediakan ini, apakah masih ada yang kurang? Ataukah belum tahu cara pengisiannya seperti apa? Ataukah nanti dia perlu ada bentuk cetakan dan lain sebagainya. Nah, poin-poin itu kita sebenarnya perlu juga nih untuk kita tahu dari sebenarnya kebutuhan rumah sakit yang berkaitan dengan akreditasi dan lain sebagainya itu seperti apa. Paling kalau dari aku gitu aja sih, Bu. Jadi sebenarnya kita juga menunggu respon dari unit gitu terkait apa yang diperlukan, dan walaupun keperluan yang dibutuhkan oleh unit itu sifatnya apa namanya kita bisa mitigasi dengan yang ada ataupun kita bisa buat baru, itu kita pasti akan lakukan seperti itu. Baik, baik, terima kasih dari Jiker ya.
atas tanggapannya. Mungkin nanti akan ada berkembang beberapa pertanyaan yang tadi memang terkait dengan apa yang sudah ditampilkan. Tapi nanti kita simpan dulu. Mungkin dari SIM RS-nya ada tanggapan? Belum hadir ya dari SIM RS? Baik, kalau tidak ada, ini ada ruang melati ya. Ruang melati kami berikan kesempatan dulu untuk menanggapi. Mungkin untuk next-nya kan menjadi salah satu tempat kita belum tahu ya, nanti menjadi program berikutnya juga. Ada dari ruang melati bisa memberikan tanggapan? Bisa di-shoot nggak yang melati? Atau tutup kamera? Off-cam ya? Baik, kalau tidak bisa, tadi saya sebagai moderator tadi menyimak apa yang sudah ditampilkan. Salah satunya adalah permasalahan kita dan juga rekomendasi kita. Salah satunya adalah percepatan untuk pengesahan juknis yang memang sudah disusun dari bidang keperawatan. Nah, mungkin kami di sini merekomendasikannya juga adalah apakah atau bukan merekomendasikan, maksudnya menanyakan ke SIM RS dan juga ke Jiker. Saya wakili ya sebagai moderator dari tim komite. Apakah juknis yang memang sudah disusun tersebut dari Jiker ataupun SIM RS juga sudah duduk bersama? Sehingga kenapa kendalanya belum disahkan itu? Apakah memang masih dalam tahap koordinasi atau